Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng aku Dominikus Agus Satria Loka. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas dan nge-review dikit lah mengenai sebuah kamera DSLR entry level yang menurutku dia punya spesifikasi bagus buat kalian yang mungkin mau belajar video. Ya walaupun kamera ini DSLR, tapi dia tetap mempunyai kualitas yang menurutku setara dengan kamera-kamera zaman sekarang. Dan kamera ini tuh masih masuk ke dalam jajaran entry level DSLR. Jadi buat kalian yang mau belajar DSLR sekaligus mau belajar video, mungkin cocok banget pakai kamera ini. Oke, mungkin gak usah lama-lama lagi, langsung aja. Ini dia kameranya. Ini adalah Nikon D3300. Jadi kamera ini dikeluarkan oleh Nikon sekitar tahun 2014. Udah cukup lama, tapi kamera ini tuh kalau kita lihat secara spesifikasi, dia masih mumpuni di tahun 2021 ini. Dan masih worth it banget buat kalian yang mau belajar fotografi maupun videografi. Untuk spesifikasi lengkapnya, kalian silahkan aja lihat di Google. Karena di sini aku nggak bahas banyak soal spesifikasinya, aku hanya akan bahas seputar spesifikasi yang menurutku lumayan bagus dari kamera ini, terutama untuk fitur videonya. Karena aku pakai kamera ini lebih untuk ke video ketimbang foto. Dan kenapa kamera ini menurutku bagus buat video? Karena dengan harga yang segini di kompetitor lain tuh kita nggak bisa mendapatkan spesifikasi yang ada di kamera ini. Jadi aku udah sedikit riset mengenai kamera-kamera yang harganya setara dengan ini dan berada di kelas kayak kamera ini, tapi spesifikasinya tuh masih belum bisa kayak kamera ini. Jadi makanya aku pilih kamera ini untuk belajar videografi. Jadi kamera ini tuh punya sensor APS-C CMOS sensor, masih belum full frame ya karena ini dikeluarkan tahun 2014, dan dia punya ukuran megapiksel 24,2 megapiksel yang which is menurutku ini standar banget, dan ya udah cukup lah di tahun 2021 ini karena masih banyak kamera yang megapikselnya tuh masih di bawah ini, dan ini udah 24 megapiksel. Menurutku udah bagus banget, udah worth it banget lah. Kemudian untuk fitur video yang kedua, kamera ini tuh udah bisa merekam Full HD 1080p di 60 fps. Yang menurutku ini udah lumayan banget, karena di kamera-kamera yang setara dengan kamera ini kita belum bisa dapat kamera dengan kualitas video Full HD di 60 fps. Rata-rata masih di 30 fps dan 24. Kebetulan kamera ini udah bisa di 60 fps, jadi kalau kita mau pakai slow mo itu udah lumayan banget, udah halus. Oke, untuk fitur selanjutnya yang menurutku sangat dibutuhkan untuk buat video, yaitu jack mikrofon 3,5 mm. Jadi kamera ini udah ada jack mikrofon 3,5 mm untuk kalian colokin mikrofon eksternal langsung ke kamera ini. Jadi bisa, misalnya kalian pakai Rode Video Micro atau kalian pakai clip-on, bisa langsung colok ke kamera ini. Jadi kita nggak perlu ngerekam videonya terpisah, dan ini udah mantep banget di ranah kamera yang segini. Oke, untuk kelebihan selanjutnya dari kamera ini tuh punya body yang cukup compact. Walaupun dia DSLR, tapi dia bodinya cukup compact, bahkan bisa dibilang hampir kayak mirrorless. Karena kan kalau kita lihat DSLR zaman sekarang tuh ukurannya udah gede-gede banget, tapi kamera ini cukup compact. Jadi kalau kita pegang handheld buat ngerekam video tuh udah enak banget. Bobotnya sih nggak begitu berat dan nggak begitu ringan juga, ya tetap. Jadi kalau dipegang tuh enak, tetap solid gitulah, kerasa banget pegang kamera. Dan kelebihan berikutnya yang aku suka dari kamera ini adalah baterainya cukup awet, karena ini kan DSLR, jadi baterainya tuh lebih awet ketimbang mirrorless. Otomatis dia bakal lebih kuat untuk ngerekam atau ambil foto dalam jangka waktu yang lama, dan ini merupakan kelebihan juga dari kamera ini menurutku. Oke, tapi kalau kita ngomongin kelebihannya terus kayaknya nggak adil, tetap kita harus ngomongin juga kekurangan dari kamera ini. Untuk kekurangan pertama dari kamera ini adalah layarnya tuh nggak bisa di flip, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diputar, nggak bisa di tilt juga, karena ini layarnya layar fix. Jadi ya dia diem kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian mau buat produksi yang lebih serius kayak misalnya film pendek, kita butuh monitor eksternal. Ya walaupun itu bisa kita akali pakai handphone ya, tapi dan menurutku kekurangan ini nggak terlalu fatal banget, karena ya kita masih bisa mengakalinya. Untuk kekurangan yang kedua, kamera ini nggak dilengkapi dengan jack headset untuk headset, jadi kita nggak bisa monitor langsung suara yang direkam dari kamera ini kalau misalnya kita lagi ambil video. Tapi menurutku lagi-lagi ini nggak terlalu penting, jadi masih bisa kita maklumi ya, karena memang kamera ini berada di jajaran entry level. Dan untuk kekurangan yang ketiga, kamera ini tuh
nggak bisa transfer file ke handphone dengan WiFi karena kamera ini belum dilengkapi dengan WiFi. Jadi kalau misalnya kita mau transfer file dari kamera ini ke handphone, kita harus pakai kabel tambahan, kita harus pakai OTG, kemudian disambungin ke jack yang ada di kamera ini, baru bisa. Tapi kalau kita mau transfer ke laptop, ya seperti biasa, kita cabut SD card-nya dan kita transfer lewat laptop. Tapi lagi-lagi kekurangan ini menurutku masih bisa kita tolerir karena nggak fatal banget, kita masih bisa ngakalinnya. Jadi fine-fine aja, dan menurutku ketimbang kekurangannya, kamera ini tuh banyak lebihnya. Jadi ya semoga aku bisa lebih produktif pakai kamera ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mungkin yang kalian tunggu-tunggu adalah hasilnya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja, ini dia hasil dari kamera Nikon D3300 yang aku ambil pakai mode auto. Jadi ini 100% mengandalkan kemampuan dari kameranya, nggak aku setting manual. Oke teman-teman, jadi ini hasil videonya. Aku pakai buat jalan. Menurut kalian gimana? Dia shaking nggak? Atau dia udah cukup stabil? Oh ya, ini aku nggak pakai mikrofon eksternal ya. Jadi ini mikrofon internal dari kamera ini. Dan ini aku pakai jalan. Kira-kira gimana? Oke. Dan ini kalau misalnya kita vlog, ini aku pakai autofocus dari kamera ya. Jadi aku nggak tahu ini fokus atau enggak karena layarnya nggak bisa di flip. Jadi kalian nilai aja fokus atau enggak dan gimana kualitasnya menurut kalian. Dan menurutku sih ini lumayan sih hasilnya. Oke, jadi itu tadi teman-teman hasil dari kamera Nikon D3300 ini, hasil video dan juga fotonya. Gimana menurut kalian, bagus atau enggak? Tinggalkan di kolom komentar. Dan aku berharap dengan kamera ini aku bisa lebih produktif lagi ke depannya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh referensi kamera untuk belajar video atau foto, karena kamera ini menurutku worth it banget. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen juga, subscribe jangan lupa. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat dan dadah.